Pulau Tarakan merupakan pulau kecil di Kalimantan Timur, di ujung utara Selat Makassar, yang dimana sejak dulu terkenal sebagai pundi emas karena hasil minyaknya. Menyorot pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Dengan kekayaan 700 sumber minyak, kilang dan pangkalan udara, kota Tarakan menjadi sebuah kota incaran. Menurut sejarah singkat Pantai Amal Tarakan, Pantai Amal Tarakan memiliki garis pantai 1,7 km dan lebar 200 meter, memiliki topografi yang datar dan vegetasi yang baik. Tempat ini adalah tempat pendaratan masa datangnya tentara Jepang, yang dimana pada sebelumnya wilayah ini sudah diduduki oleh Belanda, tepat bersamaan dengan Perang Dunia Kedua. Pulau Tarakan berhasil dikuasai oleh Jepang dari tangan Belanda, yang menjadi saksi awal mula pertarungan Jepang untuk berpartisipasi dalam Perang Pasifik, dengan tujuan menguasai minyak bumi Nusantara. Pada tanggal 1 Mei 1945, 20.000 tentara sekutu merebut Tarakan dari tangan Jepang. Perang hebat yang menghanguskan kota Tarakan ini tercatat di sejarah dunia. Pada tahun 1963, setelah kemerdekaan, status Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan. Kota Tarakan sendiri merupakan kota pulau yang memiliki letak strategis yang menjadi sentra industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara. Cepatnya perkembangan masa ke masa, Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, menjadi sebuah tempat yang akan dibangun ibu kota Nusantara. Program IKN ini bagian penting dari transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, pendidikan, dan bidang kesehatan yang lebih berkualitas. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, akan menerbitkan keputusan Presiden tentang perpindahan ibu kota DKI Jakarta ke Nusantara pada awal semester 2024. Dengan melihat Kalimantan sebagai tempat strategis yang dipilih menjadi ibu kota negara baru, menjadikan keamanan di Pulau Kalimantan yang harus lebih ditingkatkan dan lebih diperkuat. Tidak jauh dari wilayah perairan, TNI Angkatan Laut berperan sangat penting dalam menjaga wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan. Dalam hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, SEMM, telah merencanakan pembangunan markas Komando Daerah Maritim sebagai basis pangkalan keamanan dan pertahanan untuk wilayah ibu kota negara baru. Markas komando ini akan dibangun di Kalimantan Timur, tepatnya di Dermaga Lanal Balikpapan di Pantai Melawai. Kalimantan sendiri, tepatnya di kota Tarakan, sudah terdapat pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 yang merupakan jajaran pangkalan di bawah Kormada 2. Yang saat ini Pangkalan 13 dikomandani oleh Laksamana Pertama TNI Fauzi SEMM Mhan, membawai pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut di Pulau Kalimantan, yakni Lanal Nunukan, Lanal Sangatta, Lanal Balikpapan, Lanal Banjarmasin, dan Lanal Kota Baru.
setiap hari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 beserta pangkalan di bawah jajarannya melaksanakan patroli keamanan laut guna menjaga wilayah perairan perbatasan. Untuk memahami situasi dan kondisi medan di wilayah perbatasan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di wilayah Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga wilayah Ibu Kota Nusantara. Pada bulan lalu, tepatnya bulan Juli 2022, Satkopaska Koarmada II melaksanakan latihan pertempuran laut khusus di wilayah Lantamal 13 Tarakan selama 1 minggu yang dipimpin oleh Dansat Kopaska Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Agus Yudo. Latihan pasukan elit Satkopaska Koarmada II bertempat di Pantai Amal Tarakan yang merupakan tempat pendaratan pasukan TNI Angkatan Laut. Tidak hanya di Pantai Amal Tarakan, latihan ini juga dilaksanakan di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Latihan ini meliputi aksi penerjunan penyelaman tempur close circuit melalui operasi raid demolisi dan junpur, serta penguasaan suatu wilayah yaitu sebagai sasaran infiltrasi udara dan bawah permukaan serta raid penghancuran di wilayah tersebut. Pada tanggal 27 Juli 2022, Satkopaska Koarmada II melaksanakan puncak latihan yang bertempat di Pantai Amal Lama, Tarakan. Merupakan implementasi dari perintah Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono SEMM selaku pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman di perbatasan. Puncak latihan ini disaksikan langsung oleh Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Fauzi SEMM Menhan yang didampingi oleh Danpus Kopaska Laksamana Pertama TNI Rahmantio. Pada latihan ini, Panglima Koarmada II juga berkesempatan untuk memberi pengarahan kepada anak buahnya, yakni pasukan elit Satkopaska Koarmada II. Kami selalu siap berlatih dan bertugas kapanpun dan dimanapun berada, sebagai tanda keseriusan kami untuk mengamankan wilayah NKRI apabila ada gangguan dan ancaman baik yang sudah terdeteksi ataupun yang belum. Untuk meningkatkan naluri tempur, prajurit Koarmada II harus selalu siap diturunkan, melakukan antisipasi maupun langkah strategis di seluruh wilayah NKRI yang mengganggu kedaulatan dari laut maupun dari darat. Tegas Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI, Dr. TSNB Huta Barat, MMS.